Oke, bayangkan ini. Kita selalu dengar kalau kaca itu penyelamat bumi kan? Nah, di sesi bedah materi kita hari ini, kita bakal bongkar mitos besar itu. Kita bakal ngeliat pertarungan sengit antara dua raksasa kemasan, plastik PET sekali pakai, melawan kaca yang bisa diisi ulang. Siap-siap aja, karena data ekologi industri yang bakal kita bedah ini, sumpah, bisa aja membalikan semua asumsi yang udah lama kita yakini. Gini, mari kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget. Apakah kaca yang bisa diisi ulang itu selalu jadi pilihan yang paling ramah lingkungan? Pasti banyak dari kita yang otomatis jawab, ya iyalah, jelas. Kita sering ngerasa kaca itu lebih natural, bisa dipakai berkali-kali, dan yang paling penting nggak bikin masalah mikroplastik. Tapi, tunggu dulu. Apa persepsi populer ini beneran didukung sama sains dan data industri yang solid? Mari kita buktikan. Buat ngejawab perdebatan ini secara tuntas, kita nggak akan cuma nebak-nebak atau pakai opini. Kita bakal pakai data nyata dari studi kasus komparatif ekologi industri. Kita pakai senjata utamanya, penilaian siklus hidup atau biasa disebut LCA, Life Cycle Assessment. Di sini kita bakal adu langsung antara plastik PET sekali pakai dengan kaca refillable. Dari data impact assessment, kita bakal lihat dampak asli dari kedua material ini buat lingkungan kita. Nggak ada bias, murni data. Nah, ini dia hasil dari proses karakterisasinya, semacam papan skor lingkungan mereka. Dan jujur aja, hasilnya cukup bikin kaget. Di satu sisi, kaca memang keluar sebagai pemenang di kategori GWP atau potensi pemanasan global, plus sedikit lebih baik di isu pengasaman dan eutrofikasi. Tapi coba perhatikan metrik penggunaan air dan penipisan sumber daya abiotik atau ADP. Secara mengejutkan, plastik PET malah menang telak di sini. Gak nyangka kan, ternyata plastik jauh lebih hemat sumber daya mineral dibandingkan kaca yang butuh bahan baku raksasa di awal, dan pastinya plastik menang jauh soal efisiensi penggunaan air. Terus pertanyaannya, kok bisa kemasan plastik sekali pakai malah ngalahin kaca yang bisa dipakai berulang kali di kategori-kategori kritis tadi? Untuk tahu jawabannya, kita harus masuk ke fase hotspot analysis. Ini tuh fase di mana kita cari tahu biang kerok sebenarnya. Proses mana sih yang ngasih dampak lingkungan paling gede? Kita bakal bongkar pelaku tersembunyi di balik data yang counterintuitif tadi. Oke, kita bedah jagoan plastik kita, PET dulu ya. Fakta utamanya ada di sini. Lebih dari 60% emisi karbon si PET ini numpuk di fase paling awal. Betul banget, produksi resin mentah dan proses pencetakan botol atau blow molding itu adalah hotspot utamanya. Sisanya yang porsinya lebih kecil, kurang dari 40%, tersebar di proses-proses hilir lainnya. Jadi ibaratnya nih, beban dosa lingkungan plastik itu sangat berat di awal pas dia baru dibikin. Sekarang gimana dengan botol kaca? Kalau plastik tadi berat di awal, kaca justru nyimpan beban operasional tersembunyi yang gila-gilaan besarnya. Ada dua kelemahan fatal nih. Pertama, proses cucinya. Bayangin, kita harus nyuci botol kaca bekas pakai sampai benar-benar steril sebelum diisi lagi, dan proses ini nyedot air dalam volume yang masif banget. Pantes aja kaca bisa kalah telak soal urusan air tadi. Kedua, logistik baliknya. Botol kaca itu kan berat banget ya. Jadi ngangkut jutaan botol kosong dari konsumen balik ke pabrik, itu ngabisin bahan bakar yang luar biasa banyak, yang otomatis bikin emisi karbonnya melesat tinggi. Berdasarkan hal itu, sebenarnya siapa yang menang itu sangat bergantung pada satu hal. Seberapa sering sih botol kaca ini bisa balik ke pabrik dan dipakai lagi? Ini ngebawa kita ke sebuah titik penentu atau tipping point. Buat nyari tahu titik ini, analis industri pakai yang namanya analisis sensitivitas. Kita bakal cari tahu di pemakaian keberapa sih botol kaca ini baru beneran bisa dinobatkan sebagai juara lingkungan yang tak terbantahkan. Tolong perhatikan angka ini. Angka 8. Analisis sensitivitas ngasih kita fakta yang cukup dramatis. Kalau sebuah botol kaca itu diisi ulang kurang dari 8 kali selama masa hidupnya, tebak apa yang terjadi? Plastik PET malah jadi pilihan yang lebih hijau di hampir semua kategori dampak lingkungan. Kenapa bisa gitu? Ya karena kalau botol kacanya keburu pecah, hilang, atau dibuang pas baru dipakai 5 kali misalnya, beban emisi dari pembuatannya dan transportasinya tadi itu belum lunas terkompensasi. Tapi, tunggu, mari kita lihat angka ajaib satu lagi. 30. Kalau sebuah operasi berhasil narik balik botol kacanya dan dipakai ulang sampai lewat batas 30 kali, nah, disinilah keunggulan lingkungan si kaca jadi supermasif dan mutlak. Di pemakaian ke-30 ini, utang beban dari produksi awalnya yang berat itu udah tersebar dengan sangat efisien dari waktu ke waktu. Bikin dia jauh ninggalin plastik PET yang harus terus-terusan diproduksi dari nol setiap kali mau dipakai. Fakta-fakta ini nunjukin realitas strategis yang keren banget. Intinya apa? Gak ada pemenang absolut di perbandingan ini. Kita harus ngerubah mindset kita jadi konsep tergantung, alias it depends. Hasil data yang kelihatannya saling campur aduk ini sama sekali bukan kesimpulan yang lemah loh.
Malahan, ini adalah realitas yang ngasih kekuatan buat para manajer operasional. Nggak ada material ajaib yang sempurna. Yang ada cuma trade-offs atau kompromi strategis yang harus kita pilih dengan sangat hati-hati. Nah, biar datanya bisa langsung dipakai, ini dia semacam playbook atau panduan praktis buat para pengambil keputusan industri. Kalau kalian lagi dihadapkan pada pilihan kemasan ini, langkah pertama, cek dulu infrastruktur logistik lokalmu. Mampu nggak sih sistem transportasinya ngumpulin botol kaca dengan efisien? Langkah kedua, timbang apa prioritas lingkungan perusahaanmu. Apa kalian lagi punya mandat ketat buat nekan emisi karbon, atau malah wilayah kalian lagi krisis air bersih? Dan langkah ketiga, nilai kelayakan operasional secara realistis. Kalau sistemmu nggak bisa ngejamin botol kaca bakal balik ke pabrik lebih dari 8 kali, secara matematis PIT mungkin opsi yang paling masuk akal. Semua panduan operasional tadi itu sebenarnya merujuk ke satu kutipan emas dari referensi ekologi industri kita. LCA adalah alat pendukung keputusan, bukan alat pengambil keputusan. Ini krusial banget buat diingat. Semua grafik, data siklus hidup, dan analisis sensitivitas yang kita bahas tadi, itu fungsinya cuma buat ngasih petunjuk, menyoroti area hotspot, dan ngasih transparansi. Tapi di akhir hari tetap aja manusialah, para pengambil keputusan strategis yang harus ambil pilihan final berdasarkan kelayakan fasilitas, konteks lokal, dan target perusahaan. Data yang menopang argumen, tapi kebijaksanaan manusialah yang memutuskan. Sebagai penutup bedah materi kita hari ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian pikirin. Trade-offs atau kompromi tersembunyi apa yang bakal nentuin keputusan operasional kalian selanjutnya? Setelah sadar kalau tiap material itu bawa beban lingkungannya masing-masing, apakah kalian bakal ngutamain pengurangan jejak karbon, meskipun itu berarti harus ngorbanin konsumsi air yang lebih besar? Memahami seluk-beluk siklus hidup suatu material itu benar-benar ngasih kita kekuatan buat ngelewatin mitos kemasan dan akhirnya bikin keputusan yang berdampak nyata. Terima kasih udah ikut mikir kritis bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.